Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Mabaroh Asisa, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, izinkan saya untuk menjelaskan materi apa yang sudah saya pelajari, yaitu tentang sistem hukum yang ada di dunia. Ujian tengah semester mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Habibah Nur Syamtrutami dengan NIM 20173033141 dari kelas 1 HTNC. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum yang berlaku di dunia. Sistem hukum. Kata sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani sustema adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Kaitannya dengan hukum menurut Profesor Subekti, yaitu sistem adalah suatu susunan yang teratur suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan tatanan, susunan, atau kesatuan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan bersatu kesatuan. Macam-macam sistem hukum di dunia. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum yang bercirikan adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Indonesia dan Belanda merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental yang mengatur tentang euthanasia termuat dalam pasal 344 KUHP, sedangkan Belanda termuat dalam Kode Penal Section 40 dan pasal 293 KUHP Belanda. Ada 3 prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental, yaitu memperoleh kekuasaan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kodifikasi. Yang kedua, kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum. Yang ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Selanjutnya, sumber-sumber hukum sistem hukum Eropa kontinental antara lain yaitu yang pertama, hukum publik, yang dimana mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan antara masyarakat dan negara, yang termasuk adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Selanjutnya, hukum privat mencakup peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang termasuk di dalamnya adalah hukum sipil dan hukum dagang. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon yaitu Anglo-Amerika atau Common Law. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, kecuali Provinsi Quebec dan Amerika Serikat. Selanjutnya, karakteristik berpikir sistem Anglo-Amerika atau Common Law. Sistem hukum Anglo-Amerika atau Common Law Inggris, model pemikirannya dengan pendekatan yang konkret dan berdasarkan pada pengadilan, berusaha mengembangkan jawaban-jawaban pragmatis untuk diketengahkan di depan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan Common Law tidaklah dipimpin oleh sekumpulan majelis hakim sebagaimana dalam sistem hukum sivil.
akan tetapi hanya dipimpin oleh satu hakim sebagai wasit untuk menemukan jawaban pragmatis tersebut. Yang ketiga, ada sistem hukum Islam. Islam adalah salah satu agama yang dianut oleh masyarakat dunia saat ini dan termasuk di antara agama-agama besar di dunia. Jumlahnya tidak kurang dari 1/4 penduduk dunia saat ini, yaitu 6,8 miliar. Sedangkan di Indonesia menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, yang lebih dari 85% jumlah penduduk. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika, secara individual maupun secara berkelompok. Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan ajaran Islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Adapun sumber hukumnya, yang pertama, Al-Quran, yaitu kitab suci kaum muslim yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, sunnah Nabi atau hadis, yaitu cara hidup dari Nabi Muhammad SAW atau cerita tentang Nabi Muhammad. Yang ketiga, ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam cara hidup. Yang keempat, kias, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Selanjutnya ada sistem hukum Islam dalam hukum fikih terdiri dari dua bidang hukum, yaitu hukum rohaniyah atau ibadat. Ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah, antara lain sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji, dan lain-lain. Selanjutnya ada hukum duniawi terdiri dari yang pertama muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antar manusia. Yang kedua nikah atau munakahah, yaitu perkawinan dalam arti membentuk suatu keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami, dan akibat-akibat hukum perkawinan. Yang terakhir ada jinayat, yaitu pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan. Yang terakhir ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat berkembang di kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lainnya. Asal mula sistem hukum adat di Indonesia adalah adat res yang dikemukakan oleh Snook Horkomansyah. Sumber hukum ini antara lain yang pertama, sumber dari peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang sudah ada turun-temurun yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Yang kedua, sistem hukum ini bersifat tradisional karena bersumber dari nenek moyang. Yang ketiga, hukum adat berubah-ubah karena adanya kejadian atau keadaan sosial yang mengalami perubahan. Yang terakhir, hukum adat juga bersifat elastis karena sumbernya yang tidak tertulis, tidak kaku, dan mudah menyesuaikan diri. Adapun sistem hukum adat di Indonesia juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hukum adat mengenai tata negara, yaitu mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan jabatan-jabatan dan pejabatnya. Yang kedua, hukum adat mengenai warga negara atau hukum warga, yang terdiri atas hukum kekerabatan, hukum tanah, hukum perutangan, dan hukum mengenai delik atau hukum pidana. Yang berperan menjalankan sistem hukum ini adalah pemuka adat karena disegani dan dihormati oleh masyarakat. Dalam materi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Eropa kontinental memiliki prinsip dasar yaitu hukum memperoleh kekuatan yang mengikat, yang diwujudkan dalam suatu hukum tertulis berupa undang-undang agar sistem yang dianut ini akan mencapai tujuan hukum, yaitu memperoleh kepastian hukum. Ketentuan hukum kodifikasi dan akan ditafsirkan lebih oleh hakim. Sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar putusan-putusan hakim selanjutnya, sehingga peranan hakim di sini begitu besar dan berpengaruh. Selanjutnya, sistem hukum Islam. Pada sistem hukum ini didasarkan atau bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sistem hukum Islam dalam hukum fikih terdiri dari dua bidang hukum, yaitu hukum rohaniyah atau ibadah dan hukum duniawi yang terdiri atas 3 macam, antara lain muamalat, nikah, dan jinayat.
Yang terakhir, sistem hukum adat. Sistem hukum ini bersumber pada aturan-aturan yang tidak tertulis yang sudah ada dari zaman nenek moyang dan turun-temurun dipertahankan. Sifatnya tradisional dan elastis, artinya mudah menyesuaikan diri, namun sistem hukum ini dapat berubah ketika terjadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang sistem hukum yang ada di dunia. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah dalam menyampaikan materi sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.